Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sudah di tempat peternakan kambing. Baik, sebelum kita masuk ke wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilarius Odor, NIM 2018 410019. Jadi tujuan daripada membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen peternakan potong. Baik, yang pertama itu model dari perkandangan ternak kambing rakyat di kampus saya, yaitu Desa Belu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Jadi model perkandang yang digunakan yaitu kandang kelompok, di mana ternaknya itu dijadikan dalam satu ruangan atau kandang yang dilepas bebas tanpa diikat. Kemudian seperti yang teman-teman lihat bahwa kandang yang digunakan ini yaitu di bawah kolong dapur ya, kolong dapur. Mungkin ada alasan atau tujuan daripada membuat kandang itu di bawah kolong dapur. Jadi kita harus tanya dulu pada peternakannya itu apa alasan dan tujuan dari membuat kandang di bawah kolong dapur. Baik Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kebetulan ini peternakannya, jadi kita langsung tanya. Bagaimana Pak alasan tujuan dari membuat kandang di bawah kolong dapur? Mungkin yang pertama alasan saya kenapa saya buat kandang kambing saya di bawah kolong dapur. Yang pertama, saya takut karena mungkin ada maling atau apa kalau seandainya jauh dari rumah saya. Yang kedua, alasan saya buat kandang kambing saya di bawah kolong dapur saya supaya saya tidak terlalu jauh untuk memperhatikan kambing-kambing saya baik pagi ataupun sore. Oh iya, tadi supaya mudah terkontrol itu Pak. Kontrol. Oh iya iya. Kemudian sebenarnya sih adapun persyaratannya untuk pembuatan kandang ini yaitu harus jauh dari perumahan warga supaya tidak terganggu ternak-ternaknya. Jadi itu tadi alasan dari pembuatan kandang di bawah kolong dapur. Kemudian Pak, jenis pakan yang digunakan itu, pakan utama yang digunakan itu daun gamal ya. Ya. Daun gamal seperti yang kita lihat. Daun gamal ini dikasih peternaknya itu pemberian pakannya itu 2 kali dalam sehari, yaitu paginya itu sekitar jam 8 ya Pak ya? Ya, Jam 8, terus sorenya itu jam 4. Jam 4. Kemudian pemberian minumnya itu setelah pemberian pakan ini. Adapun pemberian pakan suplemen yaitu pemberian garam, di mana tujuan daripada pemberian garamnya itu untuk meningkatkan nafsu makan pada ternak ini. Pemberian suplemen itu 3 kali dalam seminggu. Kemudian itu manajemen penyakit. Jadi penyakit yang sering dialami pada peternakan kambing ini yaitu penyakit mencret, di mana pada saat musim hujan itu seringkali mengalami mencret pada peternakan kambing ini. Nah, untuk mengatasi penyakit mencret ini, adapun peternakan ini mengatakan sering-sering melakukan pemberian pakan yaitu pakan dari daun gamal, yaitu untuk tujuannya itu untuk mengurangi penyakit mencret tersebut. Kemudian adapun pencegahan atau cara mengatasi penyakit yang lain yaitu selalu membersihkan kandang ternak ini sebelum pemberian pakan. Kemudian atur juga pemberian pakannya itu jangan sampai kelebihan begitu. Selanjutnya itu
eh, manajemen reproduksi daripada ternak kambing ini. Kira-kira bagaimana Pak manajemen reproduksi pada peternakan kambing ini? Kalau untuk reproduksinya untuk selama ini Pak baik-baik saja, karena dalam proses pelahirannya itu bagus dan tidak pernah ada kesulitan atau Kendala, ada kendala apapun. Dan yang salah lakukan selama ini proses untuk perkawinannya itu dan proses sampai di reproduksinya melahirkannya itu. Yang pertama, kalau dia melahir saya harus bersih kambingnya itu, yang anaknya itu. Setelah itu dipindah dari kandang-kandang kambing yang lain. Dia harus di kandang khusus ya Pak? Sendiri, kandang khusus. Oh iya. Yang pertama alasannya supaya dia tidak diganggu oleh kambing-kambing lainnya atau ternak-ternak lainnya. Maka dari situ makanya saya buat untuk kandang tersendiri dia. Untuk sementara Pak mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian Pak, ini manajemen pengelolaan limbahnya itu untuk kotorannya itu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau untuk kotorannya Pak, saya itu biasanya itu tampung pakai karung. Tapi untuk sementara pada saat ini kotorannya itu saya sudah jual, karena saya itu dijual ya Pak? Ya dijual. Satu karung bisa 25.000 atau 30.000 untuk satu karung 50 kilo. Tapi untuk sementara saat ini pas kemarin saya sudah jual semua itu kotorannya itu. Oke. Kemudian apa bisa dibuat pupuk lagi Pak pengelolaannya? Ya bisa. Oke. Kalau untuk ini kan 1 minggu 1 kali untuk tampung untuk dia punya pupuknya itu. Oke, itu saja pemaparan yang kami dapatkan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan kata atau yang bisa menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian dulu untuk pemaparannya. Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Pak. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk mewawancarai ternaknya. Baik, sekian dulu untuk videonya. Jika ada kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dari ujung kandang.